Balai Besar Litbang Pasca Panen melayani dengan pesona PASPA. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali di podcast Pesona PASPA. Dari Medio kali ini akan menjadi host. Tapi sebelumnya itu kemarin Kepala Balai Besarnya, Kepala Balai Besar Pasca Panen. Sekarang giliran saya, dan saya ingin ngobrol bermakna dengan peneliti Balai Besar Pasca Panen, Miskiah SPT MP. Kita temui beliau. Assalamualaikum Bu Miski. Waalaikumsalam. Saya panggil Bu Miski ya? Boleh, memang panggilan saya itu, Pak. Wah, lebih akrab Bu Ya, katanya. Bu, saya ingin tahu nih Bu, Ibu kan peneliti di bidang teknologi pasca panen ya Bu ya? Betul. Nah sekarang yang Ibu lagi teliti atau Ibu lagi kerjakan, saya dengar-dengar ada namanya tepung telur, benar Bu? Betul, Pak. Wah, oke Bu, ini tetap kita sekarang jaga kesehatan Bu ya? Ya. Kita jaga protokol kesehatan, jaga jarak, kemudian pakai masker, apalagi Bu? Mencuci tangan. Sekarang katanya jauhi kerumunan. Ya. Kita kan nggak di kerumunan nih Bu ya. Ya. Kita berdua, dan kita jaraknya udah jauh nih. Kalau di TV-TV kita boleh buka masker loh Bu. Boleh Bu ya. Kita buka masker supaya suaranya agak bagus dan jelas. Boleh. Oke, Bu Miski. Ya. Ini saya tadi kan tepung telur. Bu, tepung telur teh mau diapain ini Bu? Kok telur jadi tepung? Itu kenapa Ibu jadi neliti telur jadi tepung? Apa yang latar belakangnya itu Bu? Bu Miski boleh cerita? Boleh. Begini ya. Mungkin tepung telur itu menjadi sesuatu hal yang baru gitu ya bagi masyarakat awam, walaupun sebenarnya itu di luar sana sudah berkembang industri tepung telur dan penggunaan tepung telur untuk sehari-hari. Sehari-harinya ya. Sebenarnya kalau dirunut-runut di kita pun sudah banyak industri yang memakai tepung telur, kayak industri terutama untuk industri bakery. Oh, bakery juga ya? Terus biskuit. Biskuit. Itu kebanyakan mereka pakai tepung telur. Kebayangkan Pak, mereka kalau membuat di pabrik itu membuat biskuit harus mecahin telur satu persatu itu kan sangat dia kan emang butuh telur, tapi ini dipakai menjadi tepung dan dipakai itu tepungnya. Iya, betul. Ya, itu sebenarnya kalau dipikir itu sangat sangat prospektif sekali seperti itu industri. Kenapa tepung telur? Memang kalau di kita memang masih awam seperti itu Pak. Oh, ya kalau di skala rumah tangga sebetulnya juga bisa Bu ya? Bisa, sangat mudah sekali. Sangat mudah Bu ya? Sangat mudah sekali sebenarnya teknologi untuk membuatnya itu, istilahnya di rumah pun bisa membuat lah begitu. Bu, ini telurnya telur apa? Bisa telur apa aja. Telur apa saja? Nah, telur apa aja bisa. Jadi dari telur unggas lah ya. Telur ayam ras, ayam kampung, terus telur bebek juga bisa. Bahkan telur asin pun bisa dibikin telur. Tapi kalau kita mah telur di negara kita seperti apa Bu? Cukup ya Bu ya untuk ketersediaannya? Ketersediaan sebenarnya ya kalau cukup. Kalau melihat data produksi sama data konsumsi ya. Jadi kalau data proyeksi data dari yang sudah dirilis itu, yang dirilis Kementan itu, sebenarnya proyeksi sampai 2021 kecenderungan produksi telur itu lebih tinggi dibandingkan dengan konsumsinya, kebutuhan konsumsi. Jadi cukup ya? Insya Allah cukup. Cuma itu ada cumanya. Kadang ada fluktuasi. Ya Bu ya. Nah, itu fluktuasi yang menyebabkan kadang ketika itu overproduksi, telur akhirnya harga telur jatuh begitu kan. Kadang ada saatnya telur langka gitu ya, bukan langka sampai hilang sama sekali, itu enggak, tapi yang mengakibatkan harga menjadi naik seperti itu. Dan itu bisa jadi ini Pak, alternatif ya? Iya betul, seperti itu. Wow, ini saya jadi penasaran Bu, ini tepung telur. Walaupun di depan saya ini ada produknya nih ya, tapi saya nggak akan kasih tahu dulu. Tapi saya ingin nanya dulu nih Bu, itu gimana caranya jadi tepung telur? Udah telur jadi tepung. Itu tuh gimana caranya Bu? Nggak kebayang saya itu. Gila telur ini. Saya orang peternakan nih Bu sama ya. Saya peternakan juga. Saya nggak kebayang kalau nggak ada kepikiran kalau telur dijadiin tepung gitu. Wah ini teknologi yang hebat nih Sobat Tani yang di luar sana nih Bu nih. Ini
Bu Piski bisa bercerita juga, berbagi dong ilmunya Bu, bagaimana membuat atau bagaimana teknologi pengolahan tepung telur ini Bu? Ya, boleh. Sebenarnya teknologinya itu cukup sederhana begitu sebenarnya. Intinya tuh teknik pengeringan gitu kan ya. Jadi bahasa sederhananya untuk membuat tepung telur itu adalah bagaimana sesuai tujuan ya, membuat telur utuh, tepung telur utuh, atau tepung kuning telur, atau tepung putih telur. Jadi ada berbagai macam-macam. Ini contohnya Pak. Jadi kan, kalau yang kuning ini berarti itu kuningnya ini yang kuning telurnya saja. Kalau ini putih Sobat Tani di saja. depan saya ini ada produknya. Saya lihat warnanya itu ada yang kuning sekali gitu ya. Kemudian ada kuning semua, ada campur-campur agak warna putihnya, jadi nggak terlalu kuning banget, bahkan lebih cenderung ke orange ya. Kemudian ada putih, jadi putih bener, tepungnya putih bener. Kata Bu Miski yang kuning banget itu hanya kuning telurnya saja dibikin tepung. Wow. Kemudian yang ada kuning sedikit, kayak sedikit oranye, karena ada putihnya, itu telur utuh. Berarti putih telurnya juga kening telurnya dibikin tepung. Iya, betul. Ada yang cuma putih saja nih Sobat Tani, itu berarti cuma putih telurnya saja. Nah, ini gimana Bu bikinnya nih? Misalnya kita mau tujuan sama telur utuh lah misalnya Bu, atau tujuannya bikin yang tepung telur utuh. Oh iya, betul. Jadi itu sebenarnya kenapa kita membuat berbagai macam tepung kuning telur, tepung putih telur, tepung telur utuh itu sebenarnya nanti lebih ke tujuan aplikasinya, untuk apa begitu. Jadi kalau misalnya yang kuningnya doang itu untuk buat apa? Nanti betul. Sebenarnya ada tujuannya segitu, Pak. Nah, sekarang yang kuningnya aja. Misalnya nih kalau untuk kuning telur. Kadang kalau untuk aplikasi sehari-hari, ibu-ibu itu kan kadang membuat kue. Membuat makanan-makanan itu hanya membutuhkan kuning telurnya saja. Rata-rata kue itu kan pakai kuning telur aja ya. Nah, atau buat biskuit menjelang lebaran nih Pak, kan? Kue kering. Ya, kue kering. Jadi kan mereka cukup biasanya kalau pakai telur segar, kuningnya harus dipisahkan, putihnya harus. Istri saya juga begitu tuh, repot tuh misahin. Tangannya belepotan kan Pak? Belepotan lah. Iya benar Bu. Kalau ini enggak, ini udah sesuai tujuannya masing-masing. Kalau memang mau dipakai untuk apa? Kuning telurnya saja, nah gitu. Kalau mau telur, misalnya telur utuh, Papa mau dadar telur, tinggal diambil berapa gram, dicairkan, tinggal digoreng seperti itu. Bikin dadar telur bisa. Ini keren banget Ibu. Jadi intinya penggunaannya itu sama untuk aplikasi penggunaan pangan sehari-hari. Misalnya untuk biskuit, misalnya untuk mayones perlunya putih telur atau perlunya apa, tinggal dipakai aja seperti itu Pak. Jadi sangat sederhana sih. Jadi menggantikan peran telur segar itu sesuai dengan fungsinya. Cara bikinnya Ibu gimana? Lupa, tahapannya pertama ngapain Bu? Ini telur diapain gitu gimana Bu? Betul. Jadi telur kita pilih telur yang segar ya. Telur yang segar dipilih sesuai kebutuhan atau gimana? Sesuai kebutuhan. Sesuai kebutuhan ya. Sesuai kebutuhan, mau bikin berapa atau mau bikin kuningnya atau kenapa harus telur segar? Kalau untuk memisahkan kuning dan putih, kalau nggak segar di bawah seminggu lah. Kalau udah di atas seminggu tuh biasanya kuning telur sudah mulai agak. Sekarang kalau kita ingin tepung kuning telur sekilo misalnya Bu, jadi berapa yang dibutuhkan telur segarnya? Telur segarnya kuning ya, kalau kuning ya. Kalau kuning itu 1 kilo tepung. Bukan 1 kilo telur segar. Telur segar itu kan ada cangkangnya ya Pak? Iya betul. Ya, sekitar cangkangnya itu kan agak berat, jadi sekitar 800 gram telur yang sudah dipecahkan. Itu telur utuh ya. Kalau telur kuningnya sekitar 600 gram Pak, sisanya putih telurnya. Berapa gram? Sekitar 600 gram. Dari 600 gram kuning telur? Iya. Setelah dipisahkan cair ya Pak? Cair ya? Cair ya? Ya, cair. Kemudian sisanya kan putih telur. Putih telur itu cuma sedikit. Jadi ketika kita mau membuat 1 kilo putih telur, membutuhkan putih telur yang lebih banyak lagi. Gitu. Jadi sekarang mau kuning telur, kalau kita mau bikin 1 kilo tepung kuning telur, kita butuh kuning telur segar yang cair itu 600 gram. Kebalik Pak. Kebalik. Jadi gini. Ketika kita membutuhkan 1 kilo ini, berarti tinggal dikalikan. Jadi karena dari umumnya sama rendemen Pak. Gimana? Jadi telur cair ketika dikeringkan, kalau kuning telur itu sekitar 20% jadinya. Gitu. Ini kan maksudnya gini Bu.
Jadi kalau kita mau bikin tepung, itu butuh telur berapa? Tepung kuning telurnya. Ini kita mau bikin tepung kuning telur. Iya. Tepung kuning telur saja. Terus kita butuh berapa telur gitu loh. Tahapan pertama kan tepung. Kalau misalnya ada harus berapa kilo telur, nanti kan dipisahkan kuning telurnya. Karena bahannya kan kuning telur kan? Iya, betul. Jadi kalau Bapak mau membuat 1 kilogram tepung kuning telur, perlunya sekitar 5 kg kuning telur. Oh, 5 kg. Karena rendemennya 20%. Karena rendemennya 20%, karena setelah dikeringkan. Iya. Oke, berarti perlu 5 kilo kuning telur yang sudah dipisahkan. Iya. Yang sudah dipisahkan ya. Betul. Jadi kita tinggal kalikan, berarti harus beli telur berapa kilo itu ya? Iya, betul. Lumayan banyak ya Bu ya? Banyak. Kalau 1 kilo. Banyak, tapi kan penggunaannya sedikit Pak. Jadi setelah dari tepung itu akan sedikit ya, hanya 18 gram saja ya. Iya, betul. Setiap treatment ya Bu ya, kalau kita mau bikin kue dan lain-lainnya. Iya. Jadi kalau kuning telur itu penggunaan cukup 9 gram saja Pak. 9 gram kuning telur, tepung kuning telur. Setelah jadi tepung kan itu? Setelah jadi tepung, ketika mau kita pakai 9 gram kuning telur itu bisa ditambahkan air. Makan air 11 mili. Iya. Itu sama artinya setara dengan 1 kuning telur yang masih basah. Setelah jadi tepung ya? Ya. Berarti kalau kita mau bikin sekilo bisa awet Bu ya? Bisa. Jadi guna ini cuma sedikit-sedikit sebetulnya ya? Sedikit. Itu setara dengan 1 kuning telur ya? Cuma 9 gram. Tambahin air 11 mili. Kalau telur utuh nih Bapak ya, misalnya telur utuh 13 gram, itu setara dengan 1 butir telur. Jadi kalau udah jadi tepung, Sobat Tani, itu setara dengan 1 telur kalau penggunaan ini cuma 11 gram. 13 gram, maaf. Airnya sedikit ya, airnya 3 kali lipatnya. Airnya 3 kali lipat. 3 kali lipat. Kalau 13 gram berarti 39 mili kira-kira seperti berarti itu. Kalau 13 gram digunakan itu tepung telur utuh, itu hanya 39 mili. 1/3 sedikit ya Bu ya. Jadi irit ya nanti ya. Bapak pengen bikin dadar telur nih, mau bikin dadar telur berapa butir telur gitu kan? 2 telur. Berarti tinggal dikalikan 2 tadi kan. 13 berarti 26 gram. Nanti dicairkan pakai air, diaduk sampai ini udah didadar, kasih bumbu. Bu, jangan-jangan bikin omelet juga bisa Bu? Bisa. Gampang ya. Mau bikin kue, mau bikin apa aja bisa Pak. Iya, tapi ini bikinnya gimana Bu? Tadi Ibu belum sebutin. Jadi, tahapannya. Oke. Yang pertama, siapkan setengah kilogram telur ayam yang telah dibersihkan. Kedua, siapkan bahan pengisi sebesar 0,5% dari berat telur. Pecahkan telur ayam. Campurkan bahan pengisi dengan telur secukupnya, kemudian aduk hingga homogen dan rata. Siapkan mixer. Masukkan telur yang telah dipecahkan. Masukkan larutan bahan pengisi. Putar mixer dengan kecepatan cepat selama 10 menit hingga adonan mengembang. Kemudian, siapkan loyang ukuran 45 x 45 cm. Tuang adonan secukupnya dan ratakan. Siapkan oven blower pada suhu 50 derajat Celcius. Kemudian, masukkan loyang, diamkan selama 5 hingga 6 jam hingga mengering. Angkat adonan yang telah kering. Siapkan blender, kemudian haluskan.
Masukkan tepung telur ke dalam toples yang telah steril. Tutup rapat dan tepung telur siap untuk digunakan. Oke. Bu, gampang ya? Gampang sekali, makanya sebenarnya Ya ampun, kirain tuh susah, Bu. Ini makanya saya baca-baca nggak rumit kok bikin ini, katanya gitu ya. Mudah sekali sebenarnya. Oh Bu, saya ulang ini. Jadi teman-teman Sobat Tani, kalau kita lihat prinsipnya cara membuatnya itu paling gampang sekali. Telur, siapkan telur sesuai kebutuhan. Ya. Kita kupas cair itu. Kemudian kalau kita mau bikin tepung yang dari telur utuh, berarti nggak usah dipisahkan. Iya, betul. Di mixer. Iya. Sampai dia mengembang. Selama 10 menit. Untuk Ibu ya. kalau mau pakai skim boleh campur, kalau enggak pun nggak apa-apa. Nggak apa-apa, nggak masalah. Itu sesuai kebutuhan. Habis di mixer ya Bu ya, Ya. ngembang, baru kita siapkan loyang, dilapisi dengan plastik yang tahan panas. Kita taruh di situ, Ya. baru masukkan ke oven, panaskan dengan derajat yang 50 derajat saja Ya. selama 5 jam. Ya. Benar Ibu? Kurang lebih seperti itu, Pak. Ya. Wow. Habis itu dikeluarkan, didinginkan, blender, selesai. jadi Ya, bisa kemas. disimpan, ya. Aduh, Bisa gampang disimpan, banget. Pak. Itu awet Bu ya? Awet, insya Allah awet. Asal kemasannya rapi. Terus yang buat putih telur juga sama begitu sama, prosesnya? prinsipnya sama semuanya. Prinsipnya sama. Yang bikin yang cuma dari putih telur saja pisahkan. Iya. Yang kuning telur jadi tepung Iya, kuning telur. iya, betul. Prinsipnya sama cara membuatnya. Iya, betul. Di mixer sampai mengembang, simpen di loyang, Iya. kemudian masukkan ke oven 5 jam 50 derajat Celcius. Keluarkan, dinginkan, dan blender. Iya. Jadi deh. Jadi Susah, seperti nggak itu. susah Bu ya? Nggak susah. Dan penggunaannya juga sedikit Sobat Tani. Betul. Bisa yang 13 gram saja dicampur dengan air 3 kali lipatnya itu. Berarti 39 mili. Iya. Kalau yang kuning telur cuma pakai 9 gram doang, Iya. dicampur 11 mili. Kalau putih telur cuma 4 gram. Putih telur apa lagi? Cuma 4 gram. Iya. Airnya 2 kali lipat, 3 kali lipat enggak? 29 mili. 29 mili berapa ya? kali lipat ya? Oh, jadi 4 kali, 7 kali ya. lipat ya? Iya. Wah, gampang ya Bu ya? Insya Allah. Kalau gitu saya mau bikin nih Bu nih. Bu, Boleh. kalau ini penggunaannya ini Bu, misalnya sasarannya ini bisa UMKM atau siapa aja Bu? Apakah udah Ibu pernah ke KWT, kelompok wanita tani, gimana Bu? Iya, jadi itu kita sudah menguji cobakan ya di calon mitra kami untuk mencoba untuk membuat supaya kalau untuk menarik orang itu kan harus ini loh, coba dulu. Iya. Jadi biar dia bisa merasakan sendiri. Oh iya, Nih loh, ternyata. buktikan. Iya, betul. Kita kasihlah sampelnya untuk dicoba mereka untuk Dan mereka senang Bu? Alhamdulillah. Jadi kemarin juga kita sempat mengadakan BIMTEK begitu Pak di Sukabumi, dan kita juga di peserta kita suruh menebak dia tuh. Bisa membedakan kayak mana yang pakai telur segar, mana yang pakai tepung telur. Ternyata malah responnya sungguh mengagetkan gitu. Mereka malah menebak yang mereka lebih suka yang pakai tepung telur dibanding yang ini. Artinya apa? Berarti artinya tidak konsumen, orang yang mengkonsumsi itu tidak masalah dengan tepung telur dan terbukti tidak bisa membedakan begitu kan Pak ya. Dan sebetulnya juga tidak merubah khasiatnya Bu ya? Iya. Telurnya. Jadi Bu, gizinya tidak berubah. Iya. Gitu. Bahkan juga telurnya itu kalau kita kan berarti kan banyak telur. Jadi cangkangnya juga bisa dibuat makanan ternak ya Bu ya? Betul. Jadi berguna semua Bu ya? Betul. Jadi pengolahan ini tuh istilahnya apa ya? Zero waste. Gitu. Tidak ada yang terbuang? Tidak ada yang terbuang. Wow. Jadi cangkangnya bisa kita pisahkan, kita cuci dengan oven sama sekitar 4-5 jam. Terus sudah jadi cangkang yang kering. Kalau nggak ada oven juga bisa dijemur dengan sinar matahari. Asal kering nanti bisa kita haluskan, bisa jadi pupuk untuk tanaman, bisa untuk sumber kalsium fosfor untuk pakan ternak. Ya, pupuk juga Bu ya? Pupuk. Kalau diproses lebih dimurnikan lagi bisa untuk sumber kalsium bagi kita juga untuk pangan kita. Iya betul. Wah ini khasiatnya. Nah Bu terakhir, kalau daya simpannya Bu setelah jadi tepung lama? Itu dia, lama. Wah, dibandingkan dengan telur segar. Ini, ya kan? ini Sobat Tani, ternyata gongnya ini adalah penyimpanannya lama dan kita bisa awet dan Bu ya, awet dan kita. Jadi kalau bandingkan aja kalau pakai telur utuh, itu kan masa simpannya sangat
pendek sekali. Pendek. Kalau udah jadi tepung maksimal 2 minggu tuh udah kuningnya biasanya udah nyampur. Selama apa Bu? Kalau disimpan selama tidak terbuka atau gimana? Iya. Dan kemasannya harus rapat ya, dan tutupnya bersih gini sih. Oke. Itu. Bu, ini kuncinya. di depan kita nih ada contoh-contohnya nih ya. Ini kemasan Bu. Ini udah jadi tepung juga ya? Ada tepungnya tuh dalamnya Pak. Nggak kelihatan ya Pak? Wow. Contoh-contoh kemasan. Jadi sobat tani kalau mau belajar bisa langsung ke sini dan Insya Allah ini. wah, Ibu Miski ini asik sekali, singkat tapi padat nih. Saya suka sekali. Mudah-mudahan ibu-ibu dan KWT-KWT atau kelompok wanita tani yang ada dimanapun Anda berada bisa mencoba ini dan hasilnya bagus, daya simpannya bagus. Baik Ibu Miski, terakhir Bu Miski, harapan Bu Miski sebagai peneliti di bidang pasca panen apa Bu ke depan Ibu? Ya, ke depan mau kita itu apa ya, kita itu meneliti ini tuh harapannya tuh untuk meningkatkan apa ya, apa yang kita hasilkan itu bermanfaat untuk masyarakat umum, untuk halayak, untuk jadi bisa untuk meningkatkan kesejahteraan mereka, meningkatkan kayak gini kan jadi meningkatkan nilai tambah meningkatkan nilai tambahnya, kemudian jadi harapannya sih kita akan senang sekali kalau teknologi-teknologi yang kita hasilkan itu dapat dimanfaatkan oleh masyarakat, baik itu untuk petani, untuk KWT, ibu rumah tangga, masyarakat semua ya. Masyarakat umum, untuk UKM, kita tuh merasa berhasil kalau teknologi kita dipakai. Iya, betul. Jadi kalau cuma nggak ada itu, waduh, rasanya tuh ada sesuatu yang kurang gitu Pak. Kepuasannya. Gitu. Ibu, mudah-mudahan harapan Ibu tercapai dan saya yakin ini yang mendengarkan dan melihat ini pasti tertarik dengan ini. Amin. Makasih Ibu Miski. Waktunya nih saya ganggu. Terima kasih. Baik, Sobat Tani, demikian obrolan saya dengan Ibu Miskiah SPT MP. Beliau peneliti di bidang pasca panen. Dengarkan terus Pesona Paspa. Salam pasca panen.